Dengan mulut berbusa yang mengeluarkan liur bau tai, Minho terlihat sedang dicekik hingga hampir mati menggunakan ikat rambut milik Hyeri. Sedangkan Hyeri yang ada di sana menjadi syok dan histeris melihat kejadian tersebut. Dengan nada lantang dan sedikit gemetar, Hyeri berteriak sekuat tenaga, menyuruh Om Kim untuk menghentikan perbuatannya tersebut. Namun, perkataan dari Hyeri tak dihiraukan oleh Om Kim. Dia terus saja mencekik Minho dengan sekuat tenaga, sembari berbisik dengan nada yang tenang sedikit berat. Kiri atau kanan? Beritahu saja jalannya. Aku benar-benar tidak tahu kemana mereka membawanya. Sungguh, percayalah. Ucap Minho yang sedang kesakitan karena cengkeraman cekikan Om Kim semakin kuat di lehernya. Kau juga tidak tahu kontak dari para berandal itu? Itu kami ini hanyalah anggota baru di kelompok tersebut. Hanya ketua saja yang bisa berkontak langsung dengan mereka. Om Kim semakin menguatkan kedua tangannya. Dia mencoba untuk menggetarkan kedua giginya sembari menahan amarah yang sudah semakin memuncak di kepalanya. Dia lalu berkata, "Di mana aku bisa menemukan para berandal itu?" Di sisi lain, terlihat seorang pria yang mukanya sudah babak belur sehabis dihantam oleh ketua dari ketua kru kakak yang bernama Oh Min Cheol. Oh iya, di part sebelumnya Om salah mengira kalau yang membantu Hyeri itu si ketua kru. Ternyata dia adalah orang yang dikenalkan. Dan pria inilah ketua kru kakak yang sebenarnya. Lanjut. Diketahui Min Cheol melakukan hal itu karena pria tersebut memiliki hutang yang sudah menunggak dan dia tidak bisa membayarnya tepat waktu. Min Cheol juga berkata, jika pria penghutang itu tidak bisa membayarnya, maka anak perempuannya lah yang akan menanggung segala akibatnya. Di belakang Min Cheol sudah ada 2 orang anak buahnya yang memegang anak dari pria penghutang tersebut. Sang anak sontak berteriak sembari menangis sesegukan melihat sang ayah dipukuli. Pria penghutang itu berkata jika anak masihlah seorang pelajar SMP. Namun tak sempat berkata banyak, dia kembali dihantam oleh Min Cheol. Hantaman demi hantaman dan kata umpatan dilontarkan oleh Min Cheol. Dia juga berkata kepada pria penghutang tersebut, jika dia tidak ingin anaknya tak dibawa, maka dia harus menggantikannya. Dengan tampang yang sudah babak belur, si bapak yang punya hutang pinjol ini memalingkan wajahnya saat putri sematawayangnya dibawa oleh anggota Min Cheol. Namun saat itu bel rumah berbunyi, pertanda ada seseorang di depan rumah. Seorang pria memegang sebuah koper berdiri di depan rumah sembari menekan bel. Anggota Min Cheol, sebut saja si kurus, mencoba menginformasikan hal tersebut kepada bosnya yang ada di sana jika saat ini ada seseorang di depan rumah. Untuk memastikan, si kurus mencoba untuk keluar dan melihat siapa gerangan yang ada di depan. Namun, saat mencoba membuka pintu gerbang, pintunya terkunci hingga membuat si kurus panik dan segera berlari. Si kurus melihat pintu sisi lain terbuka dan mulai berkata jika pria itu tak punya izin masuk ke dalam rumah tersebut. Namun, kejadian terjadi dengan begitu cepat hingga menimbulkan suara keributan. Min Cheol kemudian sedikit penasaran, ada apa di luar sana, kenapa gaduh sekali. Pintu mereka kemudian seperti terbentur sesuatu dengan sangat keras.
Anggota satu lagi, sebut saja si Gempal, mencoba untuk mengambil sebuah pemukul baseball untuk berjaga-jaga. Dengan terbukanya pintu tersebut, si Gempal lalu menghantam ke arah pintu dengan sekuat tenaga. Naas, ternyata si kurus yang ada di sana dihantam tepat di wajah oleh si Gempal. Sedangkan Om Kim menunduk hingga mampu menghindari hantaman dari pemukul baseball yang mengarah kepadanya. Dengan cepat, Om Kim merogoh kantong sakunya dan maju menghantam si Gempal dengan sangat brutal dan cepat. Dia kemudian mengeluarkan sebuah cambuk dan membabat si Gempal dengan pecutan pedih dari cambuk miliknya. Om Kim kemudian mengambil kuda-kuda. Dengan cepat mencambuk kaki si Gempal. Dia lalu melemparkan cambuknya ke arah lampu gantung dan sekejap menggantung si Gempal dengan posisi terbalik sembari menahannya. Sembari memegang cambuknya dengan satu tangan, dengan santai Om Kim bertanya dengan nada berat, "Katakan, di mana Minji?" Minji? Siapa dia?" Merasa kesal tak mendapat jawaban dari si Gempal, Om Kim mengencangkan tarikan cambuknya hingga membuat si Gempal kesakitan bukan main. Berhenti menariknya. Tidak, aku tidak tahu siapa itu Minji. Hentikan, kakiku rasanya mau patah. Tolong, Bang, tolong aku. Ucap si Gempal sembari melihat ke arah Min Cheol yang ketakutan dan mencoba kabur melalui jendela. Saat Om Kim mencoba untuk menangkapnya, Min Cheol berhasil kabur. Dalam pelariannya, Min Cheol bertanya-tanya kenapa bisa ada polisi di sana dan bagaimana dia bisa tahu. Tak lama, sebuah tali membentang menyangkut di kakinya. Min Cheol pun terjatuh. Wajahnya membentur jalan hingga membuat hidungnya patah dan mengeluarkan banyak sekali darah. Min Cheol lalu berpikir, siapa yang memasang tali di tengah jalan seperti itu? Namun, betapa terkejutnya dia dengan mata melotot dan celana sedikit basah akibat cepirit. Di tempat tersebut sudah banyak sekali tali yang membentang. Dan sepertinya Om Kim sudah menyangka jika hal ini akan terjadi, jadi dia sudah bersiap sebelum bertindak. Tak lama, sembari memegang hidungnya yang berdarah, seseorang muncul dari belakang Min Cheol sembari memegang sebuah tali cambuk. Ya, dia adalah Om Kim yang segera mencambuk Min Cheol. Kejadian berlalu dengan begitu cepat. Min Cheol terlihat terduduk di sebuah bangku yang ada di rumah si pria penghutang, dan Om Kim menghantamnya dengan sangat brutal dan membabi buta, namun tetap tenang. Aku sungguh tidak tahu. Bangsat. Kami pun mendapat undangan obrolan di waktu tertentu lewat telegram. Katakan, apa itu telegram? Itu adalah sebuah aplikasi untuk membuat ruang obrolan sebagai anonim. Saat itu, Om Kim mencoba untuk membuka penutup kepala Min Cheol. Dia terlihat sangat memprihatinkan. Wajahnya babak belur seperti habis dipukul oleh 100 orang. Hampir semua giginya dibuat rontok oleh Om Kim. Sembari menahan sakit yang tak tertahankan, Min Cheol berkata kepada Om Kim, "Jika tidak menghubungiku lebih dulu, maka aku tidak bisa menghubungi mereka. Karena setelah selesai mengobrol, ruang obrolan itu akan segera dihapus." "Kalau begitu, bagaimana tadi kau menghubunginya?" Yang tadi itu..." Min Cheol menceritakan jika dia sedang mengobrol di sebuah chat dengan pria bergigi kuning bau tai kepada Om Kim. Pria itu berkata jika dia yang akan mengurus hal tersebut karena ini berhubungan dengan konstruksi Juyong. Dengan amarah yang tak bisa lagi Om Kim tahan,
Dia lalu dengan cepat memegang lengan kiri dari Min Cheol dan bersiap untuk mematahkannya. Min Cheol berteriak penuh kesakitan. Si bapak penghutang dan juga si anak yang ada di sana yang menyaksikan kejadian tersebut hanya mampu terbelalak sembari terdiam membatu melihat perbuatan dari Om Kim. Lenganku patah bangsat. Aku benar-benar tidak tahu. Apa kau pikir bisa melakukan hal ini di negara ini? Aku akan melaporkanmu. Tunggu saja bangsat. Om Kim yang mendengar hal itu semakin murka. Dia mengeraskan cengkeramannya dan berkata dengan nada berat, "Lantas kalian, apa boleh melakukan hal seperti itu?" Sebuah suara yang akan merubah hidup Min Cheol kemudian berbunyi. Sebuah suara dari lengan yang patah terdengar redup, namun membuat orang yang mendengarnya akan merasa ngilu. Benar saja, Om Kim mematahkan lengan dari Min Cheol. Lenganku patah sungguhan. Bajingan. Dasar bajingan. Jawab pertanyaanku. Apa yang kau percaya agar bisa selamat dari semua ini? Hukum dasar keparat. Bukankah kalian juga melanggar hukum? Apa? Asal kau tahu, kami ini anak-anak di bawah umur. Dasar keparat. Sekalipun bersalah, kami tidak akan dihukum. Apa kau tak tahu pelanggaran anak di bawah umur? Tanpa berkata sedikit pun, Om Kim lalu menendang wajah dari Min Cheol, membuatnya terpontang-panting merasakan sakit yang luar biasa. Aku takkan membiarkanmu, dasar keparat. Om Kim merogoh koper yang selalu dibawanya, menghamburkan isi kertas yang ada di dalamnya. Di sana, sebuah pistol berpeluru lengkap dan sebuah peredam terlihat. Om Kim mengambilnya dan mulai berdiri sembari memasang peredam pistol tersebut. Kau tahu, anak yang kehilangan orang tuanya disebut yatim piatu. Istri yang kehilangan suaminya akan disebut sebagai janda. Tapi tidak ada sebutan bagi orang tua yang kehilangan anaknya. Rasanya sangat menyedihkan dan juga menyakitkan, sampai-sampai membuatku tidak ingin kehilangan apapun lagi. Kau bilang pelanggaran hukum anak di bawah umur. Alasan yang bagus. Kalau begitu aku akan melakukan kejahatan orang dewasa. Bajingan. Apa-apaan Om ini? Dia membawa pistol. Apa dia serius? Apa dia sungguh akan menembakku? Sebenarnya saya bukan anak di bawah umur. Umur saya. Sekali menembak, bukankah dia akan menjadi pelaku kriminal? Mana mungkin dia. Sebuah tembakan diselubungi peredam berbunyi dengan sangat senyap, membuat bapak penghutang dan anaknya terkejut bukan main. Sedangkan Min Cheol berteriak dengan sangat keras, sekeras-kerasnya. Dari mulutnya keluar kata-kata seperti menyebutkan semua hewan yang ada di kebun binatang satu persatu. Kau sungguh menembak. Kau benar-benar sudah gila. Panggil 911. Panggilkan ambulan. Cepat. Dengarkan ini. Aku membiarkanmu hidup karena percaya jika Minji masih hidup. Kalau tidak, kau pasti sudah mati. Kau, bawahanmu, keluargamu, teman, serta orang yang ada di sekitarmu
pelanggaran hukum anak di bawah umur katamu. Jangan konyol. Pukulan ini lebih dekat daripada hukum. Dan ini akan menjadi malam yang panjang bagimu. Camkan kata-kataku ini. Aku tidak akan tinggal diam jika para berandal itu melukai anakku sehelai rambut saja. Mulai saat ini, jangan terlihat dengan hal seperti ini. Akan kubawa ponselmu. Saat Om Kim mengambil ponsel dari Min Cheol, ponsel itu berdering. Sebuah pesan kemudian masuk dan Om Kim membuka pesan tersebut. Pesan itu berbunyi, Min Cheol, woi Min Cheol, anak yang sudah terlibat baku hantam dengan Putri Presdir akan diangkut ke kapal sekarang. Kami pastikan jika dia sudah mati.